6.584. Siapa saja mereka itu? Mereka adalah ada lembaga yang dapat berulang. Jadi itu lebih dari satu kali di tahun yang berbeda. Jadi rentang sampai 3 kali, yaitu 300 juta di tahun 2023 miliar. Kemudian ada Polda Jabar menerima hibah periode 2022-2025 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Perkumpulan Inisiatif. Episode sebelumnya kami sudah membahas terkait dengan belanja hibah dan bansos yang dialokasikan dalam APBD Jawa Barat, baik jumlah penerimanya maupun nominalnya. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin melanjutkan untuk penerima hibah dan bansos siapa saja dan berapa besarannya. Beberapa waktu lalu di channel YouTube Gubernur Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi, menyebutkan bahwa hibah dan bansos itu tidak merata pembagiannya. Juga disebutkan bahwa ada dana hibah, ada yang dikorupsi. Bahkan disebutkan pula hibah dan bansos itu ugal-ugalan, serta dialokasikannya hanya pada lembaga-lembaga yang itu saja yang punya akses ke politisi. Kami ingin mengajak Anda semua untuk kritis terhadap pernyataan-pernyataan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ini. Yang pertama, apakah benar hibah dan bansos itu jatuhnya ke lembaga yang itu saja? Seberapa banyak penerima bansos dan hibah yang berulang seperti itu? Yang kedua, apakah benar dana hibah dan bansos itu ugal-ugalan? Dan yang ketiga, apakah benar dana hibah dan bansos ini dialokasikan hanya pada lembaga yang punya akses ke politisi tertentu saja? Kembali, untuk menjawab ini, kita rujuk lagi sumber utamanya, yaitu dokumen APBD Provinsi Jawa Barat yang bisa di-download dari websitenya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari analisis terhadap hibah dan bansos yang kami lakukan terhadap dokumen-dokumen anggaran yang ada, yaitu dari tahun 2022-2025, ada beberapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan. Bansos dari pemerintah provinsi ini ada yang berupa uang dan berupa barang. Totalnya ada 1.629 penerima bansos. Siapa saja mereka itu? Mereka itu ada nama-nama lembaga seperti BKM, LPM, LPMD, LKSA, UB, serta ada individu-individu perorangan dan yayasan ada juga. Apakah benar yang itu saja yang dapat? Setelah kami telusuri dan kami analisis, dari 1.629 penerima bansos, ada 162 yang dapat berulang. Jadi itu lebih dari satu kali di tahun yang berbeda. Jadi rentang waktu 4 tahun tersebut. Berarti memang ada sekitar 10% yang berulang. Jadi ada 162 yang dapat lagi. Seperti juga bansos. Hibah dari Pemprov Jabar ini ada yang berupa uang dan berupa barang. Dalam periode 2022-2025, penerima hibah jumlahnya 6.584. Siapa saja mereka itu? Mereka adalah ada lembaga keagamaan Islam seperti Majelis Taklim, DKM, Masjid Agung, dan lain-lain. Ada lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, ada TK Islam, ada juga SMK, dan lain-lain. Ada juga lembaga negara bentukan negara seperti TNI, seperti kepolisian, ada badan, ada komisi seperti Komisi Pemilihan Umum, ada Satgas, dan lain-lain. Selain itu juga ada lembaga masyarakat atau organisasi masyarakat yang difasilitasi oleh negara. Ada juga lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi yang ITB, Unpad, UPI, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada partai politik. Untuk kategori penerima hibah yang penyalurannya melalui birokestra seperti organisasi masyarakat atau LSM, ormas, dan lain-lain yang bukan bentukan pemerintah, dan lembaga keagamaan Islam dan lembaga pendidikan Islam, hampir seluruhnya hanya sekali saja mendapatkan hibah dan tidak ada yang berulang. Sementara untuk penerima hibah yang penyalurannya selain dari birokestra seperti satu lembaga negara bentukan negara, misalnya Polda Jabar, TNI, BNN, dan lain-lain. Yang kedua ada lembaga masyarakat atau ormas, organisasi kepemudaan yang difasilitasi oleh negara. Seperti apa? KNPI, HKTI, KONI, dan lain-lain. Yang ketiga ada sekolah setingkat SMA, yaitu melalui BOS atau BPMU dan lain-lain. Dan ada perguruan tinggi. Dan yang keempat partai politik. Hampir semua itu selalu ada yang berulang alokasinya
setiap tahunnya. Dari data dan fakta yang telah kami uraikan, bahwa dihentikannya hibah bagi lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan Islam oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan alasan diberikan berulang-ulang, tidak merata, sepertinya kurang tepat. Pemberian hibah secara berulang justru terjadi pada kategori penerima hibah lainnya. Yang pertanyaan berikutnya, pertanyaan kedua, apakah benar dana hibah dan bansos itu ugal-ugalan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita mendefinisikan ugal-ugalan ini dari sisi nilai. Bansos yang total penerima 1.629 disalurkan pada periode 2022-2025 bervariasi nominalnya dari rentang 6 juta rupiah sampai dengan 2,76 miliar. Dan penerima bansos tertinggi adalah BKM Citamiang yang menerima bansos berulang sampai 3 kali, yaitu 300 juta di tahun 2023, 1,9 miliar di tahun 2024, dan 540 juta di tahun 2025. Sehingga total dana yang diterimanya itu adalah 2,760 juta rupiah. Untuk hibah, nilai yang didistribusikan antara 5 juta sampai triliunan. Nah, untuk hibah yang nilainya triliunan, ini adalah hibah yang disalurkan melalui Dinas Pendidikan untuk kepentingan pendidikan, seperti BOS, KETM, Keluarga Ekonomi Tidak Mampu, BPMU, Bantuan Pendidikan Menengah Universal, dan lain-lain. Nah, untuk hibah yang nilainya juga jumbo ini, dengan total nominal puluhan sampai ratusan miliar, adalah hibah-hibah yang disalurkan untuk lembaga-lembaga negara dan bentukan negara. Yang tertinggi adalah untuk Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat. Pada tahun 2024 menerima hibah 662 miliar. Kemudian ada Polda Jabar menerima hibah periode 2022-2025 ini sebanyak 382 miliar yang terdiri 38,5 miliar dan 6.693 di tahun 2022 dan 100 miliar dan 11 miliar di tahun 2023 dan 181 miliar di tahun 2024 dan sekitar 45 miliar di tahun 2025. Kemudian ada juga KONI Provinsi Jawa Barat yang menerima hibahnya itu 337 miliar itu di tahun 2024 dan 30 miliar di tahun 2025. Sehingga total diterima KONI dalam 2 tahun itu sekitar 367 miliar. Sementara hibah-hibah yang nilainya kecil atau recehan ini adalah hibah-hibah yang disalurkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat untuk lembaga keagamaan dan pendidikan Islam dengan nilai terendah sebesar 5 juta dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ormas untuk Ormas dan LSM dengan nilai terendah 25 juta. Nah, di data-data dan fakta yang kami gali bahwa dihentikannya hibah dari lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan Islam oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan alasan karena diberikan secara ugal-ugalan, kurang tepat, potensi korupsi, nilainya tidak begitu besar dibandingkan dengan yang tadi lembaga-lembaga yang sudah dibentuk oleh negara. Pemberian hibah yang nilainya jumbo justru adalah hibah yang disalurkan ke lembaga-lembaga bentukan negara. Untuk yang dipiralkan oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu hibah untuk yayasan-yayasan milik mantan Wagub Jawa Barat, memang hibah yang diterima mencapai puluhan miliar. Di tahun 2023 ada STAI Ar-Ruhjan itu mendapatkan 30 miliar. Ada pesantren Ar-Ruhjan mendapatkan 2,5 miliar. Itu di tahun 2023. Dan di tahun 2024 ada SMK Ar-Ruhjan mendapatkan 2 miliar. Itu yang jumbo untuk kelas yayasan yang berbasiskan Islam. Tapi kasus ini jangan disakompet daunkeun dan digunakan untuk menghukum lembaga keagamaan dan pendidikan Islam lainnya yang notabene dia tidak memenuhi syarat berulang. Nah, ini pertanyaan ketiga, apakah benar dana hibah dan bansos ini dialokasikan hanya pada lembaga yang punya akses ke politisi? Tidak bisa semua orang menjawab pertanyaan ini. Hanya pemberi hibah atau penerima hibah atau auditor keuangan seperti BPK atau APH yang melakukan penyelidikan untuk menjawab terhadap pertanyaan. Sementara rakyat biasa seperti kita hanya tahu tentang hal ini jika ada yang membongkar dari kalangan internal. Seperti halnya yang terjadi dengan kasus Ar-Ruhjan, yang informasinya ini muncul setelah viral di konten YouTube Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Dan kalaulah memang ada kesalahan dan penyelewengan dalam lembaga
hibah dan bansos, maka kemungkinan besar penyelewengan tersebut terjadi dari sisi pemberinya. Mereka yang tidak hati-hati dalam menyalurkan hibahnya, mereka itu yang harus diaudit, harus diperiksa dan harus dihukum, bukan penerima hibahnya. Penyelewengan yang dilakukan oleh pihak penerima hibah hanya akan terjadi jika hibahnya sudah diterima. Nah, dalam kasus Ar-Ruhjan misalnya, penyaluran hibah terjadi di zaman Pak Bey dan zaman RK dan UU di tahun 2023, di akhir masa pemerintah, bukan di masa sekarang. Yes, maka yang bermasalah di sini bisa diduga adalah penyalurannya, yaitu di mana? Di Biro Kesra dan Disdit. Singkatnya, kita mengetahui bahwa ada hibah dan bansos yang bermasalah, tetapi banyak juga yang tidak. Tapi Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat sepertinya hanya kompet tahunkeun bahwa seluruh pemerintah terima hibah itu untuk lembaga keagamaan dan pendidikan Islam semuanya salah. Sehingga kebijakannya pun disamaratakan, disekompet daunkeun, semua hibah dihentikan untuk penerima dan calon penerima di tahun 2025 ini. Dan mereka dihukum, dihapus semua penerimaan untuk kelompok Islam, lembaga Islam. Namun bila kita jujur melihatnya, sepertinya kebijakan tersebut tidak bijak karena salah sasaran. Karena yang dihapuskan justru yang tidak berulang, yang tidak ugal-ugalan, dan dengan kata lain, yang tidak bermasalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.